Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sahabat-sahabat Dr. Irsyad. Sudah selalu menyaksikan channel Dr. Irsyad. Pada kesempatan ini kita akan berbincang dengan tamu kita yang akan membahas yang banyak yang ditanyakan. Bagaimana kita bisa memeriksa gangguan pendengaran pada bayi. Nanti akan dibahas oleh tamu kita yang sudah terkenal. Saya sebutkan saja namanya, Dr. Farida Nurhayati, spesialis THT, Master Kesehatan. Benar kan dok ya? Iya. Ya. Jangan tinggalkan channel ini, saksikan sampai selesai. Sehingga dapat tip dan trik atau cara pemeriksaan yang akan ditunjukkan oleh Dr. Farida nantinya. Sebelumnya kita akan tanyakan dulu bagaimana terjadinya gangguan pendengaran atau gangguan bicara pada bayi, kita katakan begitu. Silakan, Dok. Ya, terima kasih Dr. Esat. Gangguan pendengaran yang terjadi pada bayi baru lahir itu biasanya disebabkan karena sejak kehamilan, ya. Di mana di sini terjadi kegangguan pada rumah sikut, pada saraf di telinga, dan bahkan sampai pada saraf pendengaran yang ada di otak, ya. Gangguan inilah yang akan menyebabkan nanti anak tidak akan bisa mendengar begitu lahir, ya, karena biasanya kalau gangguan pendengaran bayi baru lahir itu sifatnya mengenai pada kedua telinga dan sifatnya adalah saraf dan grade-nya adalah sangat berat. Sehingga dengan kondisi seperti ini akan menyebabkan anak itu tidak akan bisa mendengar dan otomatis dia tidak akan bisa berbicara. Faktor penyebab terjadinya gangguan pendengaran yang dialami pada bayi baru lahir itu banyak sekali faktornya. Yang pertama adalah faktor dari ibu hamil, ya, ibu pada waktu hamil. Jadi ibu hamil yang menderita infeksi TOS atau dibilang juga toxoplasmosis, rubella, kemudian cytomegalovirus, itu juga akan mempunyai resiko pada bayi yang dikandungnya nanti akan mengalami gangguan pendengaran. Kemudian ibu-ibu yang mempunyai darah tinggi, ya, makanya kenapa ibu hamil itu harus selalu rutin untuk periksa antenatal, ya, periksa sebelum kelahiran. Kemudian ibu-ibu yang mengkonsumsi obat-obat yang sifatnya itu akan toksik atau mengganggu pada pertumbuhan pendengaran pada janinnya, dinamakan juga obat-obat yang ototoksik. Kemudian juga bisa terjadi pada bayinya sendiri, ya, bayi pada waktu di kandungan, pada waktu lahir itu mungkin satu dia menderita prematur, ya, jadi lahir sebelum cukup bulan. Kemudian bayi-bayi yang mempunyai berat badan lahirnya rendah, yaitu kurang dari 2,5 kilo, ya. Kemudian bayi-bayi yang pada waktu lahir tidak menangis, ya, sesak, dia aspiksia dinamakan juga begitu. Kemudian bayi juga yang lahirnya menderita sakit kuning atau dinamakan juga hiperbilirubin, itu juga mempunyai faktor risiko untuk terjadinya gangguan pendengaran yang dibawa sejak masa kelahiran. Kemudian kita juga harus waspada kalau misalnya salah satu atau bahkan kalau kedua orang tuanya itu menderita gangguan pendengaran yang memang dibawa juga dari lahir. Itu karena secara genetik itu nanti akan menyebabkan anak itu juga bisa menderita gangguan pendengaran yang dibawa dari lahir, ya. Sebenarnya masih banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi, tapi sebagian besar itu yang harus diwaspadai pada orang tua yang apabila mempunyai anak-anak mempunyai ciri seperti itu. Itu guys, penjelasan dari Dr. Farida tadi. Jadi perawatan antenatal berhubungan dengan yang atau penyakit atau terinfeksi virus atau adanya faktor genetik atau faktor keturunan itu sangat mempengaruhi terjadinya gangguan pendengaran. Kemudian untuk sampai umur pada usia berapa kita sudah dapat bayi itu mendengar? Iya, sebenarnya bayi itu sudah bisa mendengar sejak dia di dalam kandungan, dok. Jadi sejak masih janin pun dia sudah
pembentukan dari telinga beserta saraf-saraf pendengarannya itu terbentuk pada trimester pertama. Jadi 3 bulan dalam kandungan pun dia sudah bisa mendengar. Makanya kenapa di dalam agama kita juga kan disarankan dibacakan dengan murotal-murotal. Atau kadang-kadang juga orang menyarankan mendengarkan musik klasik atau apa ya. Itu karena memang 3 bulan dalam kandungan pun kalau bayi mempunyai perkembangan yang normal dia sudah bisa mendengar. Oh, jadi semakin jelas sama kita ya. Sebelum lahir pun sudah bisa mendengar. Iya. Karena pembentukan itu terjadi pada trimester pertama. Makanya kenapa hati-hati juga pada ibu-ibu yang hamil untuk menghindari infeksi, penggunaan obat-obat yang sifatnya toksik ya terhadap fungsi pendengaran. Bagaimana tahap-tahap berbicara mulai dari bayi? Ya, memang sebenarnya setiap bayi itu tidak mempunyai, kadang-kadang mempunyai perkembangan yang berbeda antara satu bayi dengan bayi yang lainnya. Tetapi kita tidak boleh terlalu longgar atau terlalu nanti juga anak saya juga bisa bicara gitu kan ya. Jadi ada tahap-tahap tertentu di mana perkembangan itu masih dianggap sebagai sesuatu yang normal ya. Di mana kalau pada umur 1 sampai 6 bulan itu bayi itu harusnya sudah mempunyai refleks terhadap suara seperti yang saya bilang tadi. Dia harus sudah bisa mencari sumber suaranya dari mana. Kemudian dia juga bisa berbicara au gitu ya, seperti ngoceh tapi belum terlalu ngoceh juga gitu. Kemudian pada umur antara 6 sampai 9 bulan dia mulai babbling ya, mamam, papa gitu. Dia mengucapkan suara tetapi sebenarnya belum mempunyai arti gitu. Jadi masih hanya ngoceh ya, babbling ya. Itu antara umur 6 sampai 9 bulan. Kemudian di umur 10 sampai 11 bulan dia sudah bisa mengenal perintah-perintah yang sederhana ya. Jadi misalnya suruh nengok lihat ke sana gitu, dia sudah mulai bisa. Kemudian dia harus sudah bisa mengenal namanya ya. Dia harus sudah bisa tahu namanya siapa, dan kemudian kalau dipanggil dia harus sudah respon ya. Bayi yang normal harus sudah respon antara umur sampai 6 sampai 11 bulan harus sudah sadar ya. Sering terjadi adalah kalau pasien sering saya tanya, kalau dipanggil namanya nengok Bu, kata saya. Kadang nengok, kadang enggak. Nah itu yang kita harus waspada gitu loh. Jangan-jangan nengok kalau dipanggil dari depan, karena anak melihat gerakan bibir gitu. Sementara kalau dipanggil dari belakang, dia nggak akan respon. Nah itu kita harus hati-hati. Karena kadang-kadang orang tua ya, terutama ibu itu cenderung menolak kalau anaknya itu gangguan pendengaran. Jadi kalau ditanya, dia jawabannya kadang dengar, kadang tidak gitu. Nah kita harus waspada kalau ada kasus seperti itu ya. Kemudian pada umur sekitar 13 bulan sampai 15 bulan, dia harus mempunyai 4 sampai 7 kata itu yang memang benar-benar bisa dimengerti orang gitu. Orang lain harus bisa tahu bahwa apa yang dikatakannya itu memang sesuai ya. Kemudian antara umur 16 sampai 18 bulan dia bisa menyusun, dia mempunyai kosakata sekitar 10 sampai 20 kata ya. Dan kemudian setelah umur 19 sampai 21 tahun ya dia harusnya lebih banyak lagi perbendaharaan kata, lebih dari 20 kata. Kemudian bisa merangkai 2 kata menjadi sesuatu yang bermakna gitu. Jadi sudah harus bisa merangkai 2 kata. Kalau anak-anak belum atau tahapannya belum seperti itu ya orang tuanya harus lebih waspada lagi. Begitu Dok. Jadi sangat jelas penjelasan dari Dr. Farida tadi, tahap-tahap perkembangan kemampuan bicara pada anak. Mulai dari bayi sampai umur lebih dari 1 tahun. Jadi orang tua harus waspada apakah anaknya mengalami gangguan pendengaran, sangat cepat bisa diketahui. Kemudian yang terakhir Dok, pertanyaan saya tadi, iya, untuk kewaspadaan orang tua terhadap anaknya, apakah anaknya mengalami gangguan pendengaran, bagaimana Dok? Dan kapan harus diperiksa ke dokter? Di sini peran ibu itu sangat penting sekali ya untuk mengetahui
untuk bisa mengetahui lebih dini apakah anaknya menderita gangguan pendengaran atau tidak. Yang pertama adalah kalau anak misalnya masih bayi pun, kalau dia mendengarkan suara yang keras, dia harusnya terbangun. Gitu. Tidur pulas gitu, ada suara misalnya motor lewat atau pintu kadang-kadang ketutup keras, itu harusnya bayi kaget gitu ya. Tetapi kalau bayinya cuma nggak ada respon, tidur pulas, seharian tidur pulas, ibunya bisa kerja segala macem, itu jangan malah seneng orang tuanya gitu. Harus kenapa nih anak saya kok tidurnya kok pulas sekali gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pada umur 12 bulan itu kalau dia belum dapat babbling, belum dapat mengoceh juga, belum bisa mengikuti mamam babbling dari mamam papa gitu, belum bisa, itu kita harus juga, orang tua harus waspada. Sampai umur 12 bulan dia belum bisa babbling ya. Kemudian umur 1,5 bulan dia belum bisa menyebutkan satu kata pun yang mempunyai arti ya. Artinya apa? Kalau dia memang mamam, itu memang dia manggil mamanya, atau misalnya papa memang dia manggil mamanya, bukan babbling. Itu umur 18 bulan atau 1,5 bulan, kalau dia belum bisa menyebutkan juga satu kata yang bermakna, itu harus waspada ya. Kemudian sampai 2 tahun dia belum mempunyai perbendaharaan kata sampai 10 kata. Itu kita juga harus waspada ya. Dan umur pada 30 bulan dia belum bisa merangkai 2 kata. Itu juga kita harus waspada. Karena kadang-kadang yang terjadi adalah gangguan pendengaran itu memang, kalau gangguan pendengaran yang dibawa dari lahir itu memang biasanya kan 2 telinga. 2 telinga semuanya terkena, kemudian sifatnya adalah gangguan saraf, dan terjadinya adalah grade-nya sangat berat. Dengan kondisi seperti itu, otomatis dia tidak bisa mendengar, sehingga tidak bisa berbicara. Itu selamanya, seumur hidup beberapa kasus ya. Itu kalau yang dari gangguan saraf tadi, itu seumur hidup nggak bisa lagi ya? Nggak bisa diperbaiki ya? Memang harus diperbaiki. Yang harus diwaspadai satu dok, kalau misalnya gangguan itu ternyata hanya mengenai pada 1 telinga atau 2 telinga, tapi grade-nya tidak sangat berat. Nah itu memang anak akan mengalami gangguan pendengaran, tetapi gangguan tidak berat, sehingga gangguan berbicaranya juga mungkin masih bisa, tetapi tidak berat. Tetapi yang terjadi nanti adalah bahwa anak ini akan mengalami gangguan berbahasa juga gitu, lebih lambat dibandingkan anak yang normal. Terima kasih dok, sangat jelas sekali. Jadi sebenarnya ada hubungan dok ya, pendengaran dengan bahasa dan bicara itu berhubungan ya dok ya? Iya, jadi pendengaran yang baik akan menyebabkan anak akan bisa berbicara dengan baik. Dan kalau anak bisa berbicara dengan baik, otomatis dia akan bisa berbahasa dengan baik. Karena kalau keterlambatan gangguan pendengaran, anak akan mengalami gangguan berbicara, dan yang lebih susah lagi dok, kalau ketinggalan kemampuan berbahasa, itu yang lebih susah lagi untuk terapinya. Terima kasih dok, sangat jelas sekali, sangat bermanfaat untuk sahabat Dokter Irsyad. Silahkan di-share kalau konten ini bermanfaat. Silahkan komen atau ditanyakan topik-topik apa yang akan kita bahas selanjutnya. Mudah-mudahan kita akan undang lagi nanti Dr. Farida di channel kita ini. Sangat bermanfaat sekali. Terima kasih dok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.